Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Berubah Karena Makan Firman. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semuanya. Senang sekali pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk kita sama-sama ibadah untuk sekolah minggu. Meskipun kita di rumah saat ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga ada bersama dengan adik-adik sekalian di rumah. Yuk kita sama-sama, kita mau sembah Dia, kita mau puji namanya. Meskipun kita di rumah, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup buat setiap kita orang yang percaya kepadanya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, katakan di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sekali lagi angkat tangan kita buat Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, amin. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal, amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih mantap lagi, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk angkat tangan kita buat Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, amin. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi angkat tangan kita tinggi-tinggi. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, amin. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi ya, sama-sama. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin, amin. Sebab hanya di dalam nama Tuhan ada keselamatan yang kekal. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, kita sama-sama lipat tangan kita. Kita tundukkan kepala, kita mau datang sama Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya firman yang disampaikan oleh Kak Tini nanti bisa memberkati kita semuanya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan,
untuk berkat baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh menikmati udara yang sejuk, kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan percayakan buat kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat mama, papa kami, buat kakak, adik kami pagi hari ini Tuhan. Meskipun kami di rumah Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan itu menjadi berkat buat kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, kita ketemu lagi. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Adik-adik udah makan belum? Udah? Ada yang udah, ada yang belum ya? Ada yang baru bangun tidur? Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan ya, sudah semangat. Hari ini mau menjelaskan tentang makan firman. Jadi tema firman kita hari ini berubah karena makan firman. Oh, firman dimakan Kak? Ya adik-adik, karena Tuhan bilang kita hidup bukan dari roti saja. Ada ayatnya, yaitu di Matius 4 ayat 4 ya. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, adik-adik, Kartini punya makanan, tapi tadi udah dimakan, udah lapar sih tadi ya adik-adik ya. Ya, nah Kartini cuma mau kasih tahu ya, kalau kita makan adik-adik ya, kan sebelumnya doa dulu pasti ya. Nah, kita lihat dulu makanannya, suka apa enggak? Ya, wah, nah kalau ada ayam, ada ada sambelnya, ada sayurnya, adik-adik pasti suka ya. Nah dilihat, mau, berarti mau makan, senang dapat makanan ya. Kita makan pakai sendok adik-adik ya. Nah kalau adik-adik senang sama makanannya, berarti kita mau sendok ya. Nah, disendok terus dimasukin ke mulut, dikunyah, ditelan, langsung masuk ke dalam badan tubuh kita, dicerna adik-adik ya. Nah ini ada gambarnya, ada seorang anak makan adik-adik ya. Ya ini makan, dia masukin makanan ke mulut, berarti dia suka sama makanan ini ya. Makanannya dikunyah ya, dikunyah-kunyah, dinikmati di dalam mulut, itu paling enak. Saat paling nikmat apa waktu makan adik-adik? Ngerasain manisnya, asemnya, asinnya, pedesnya, gurihnya. Wah, lapar ya jadinya ya. Nah, itulah ya, di dalam mulut kita tuh paling enak. Kalau makanan yang kita suka, waduh, kita suap lagi. Nah, kalau udah dikunyah, ditelan, masuk ke dalam pencernaan usus kita ya. Nah, di usus kita dicerna ya. Nah, sari-sari makanannya ini beredar ke seluruh tubuh. Nah, dibawa oleh darah adik-adik. Yang tadi kita makan ada vitaminnya, harus ada vitaminnya, ada gizinya. Nah, itu semua nanti diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh sampai ke otak adik-adik ya. Nah, itu gunanya makan. Nah, proses makan nasi atau makan buah, makan roti, makan kue itu sama ya. Nah, Kartini pengen terangin juga adik-adik ya. Kalau kita firman itu prosesnya mirip sama makan ya. Nah, firman itu kan tadi pertama kita dapat firman. Adik-adik dapat firman dari mana? Dari guru sekolah minggu ya, setiap hari Minggu. Bahkan yang sekarang adik-adik sedang saksikan adalah firman dapatnya dari YouTube, dari online ya. Nah, itu firman. Adik-adik suka nggak sama firman? Suka. Itu sebabnya adik-adik duduk, klik HP, dengerin ya. Nah, di saat-saat ini Kartini sering denger adik-adik bahwa aduh, pelajaran sekolah lagi banyak ya, dapat tugas-tugas sekolah dari online itu ya adik-adik ya. Tapi adik-adik kita harus seimbang antara makan, belajar, dan mendengar firman. Kita harus seimbang adik-adik. Jadi nggak boleh makan melulu atau belajar terus, nggak tidur-tidur ya. Kita juga butuh firman adik-adik.
Nah, firman itu tujuannya untuk yang kekal. Kalau makan supaya kita bertumbuh. Adik-adik sehat, bisa kerja, bisa sekolah, bisa aktivitas ya. Kalau sekolah, adik-adik nanti bisa kerja, otaknya kepake ya. Ijazah, rapotnya bagus, adik-adik bisa kerja di suatu tempat, dapat salary, dapat gaji. Nah, bisa membantu orang tua. Nah, tapi firman itu jauh lebih kekal ya. Yang kita mau bicarakan adalah firman hari ini adik-adik ya. Ketika adik-adik dapat firman ya dari Alkitab ya, dari baca buku Alkitab, dari mendengar firman, khotbah, cerita di sekolah minggu, adik-adik itu seperti sedang mendapat sepiring nasi. Dapat makanan adik-adik. Ini makanan untuk roh. Ya, kalau tadi yang Kartini bawa pakai sendok, itu makanan untuk tubuh jasmani. Kalau ini untuk makanan roh. Roh perlu makan adik-adik. Coba adik-adik sebulan nggak baca Alkitab. Rasanya marah-marah mulu. Wah, kacau pikirannya. Ya, gampang tersinggung, gampang kecewa. Ya, kalau kita sudah menikmati firman, ada sesuatu kekuatan ya. Nah, kalau firman itu kita sudah dengar adik-adik ya. Nah, kita mendengar berarti mau nyendok. Nah, tadi kan makanan disendok ya. Ya, kita dengar. Kalau adik-adik suka akan firman, adik-adik dengar. Itu sama aja menyendok makanan, mau dimasukin kemana? Ke mulut. Menyendok firman, masuk ke dalam hati kita. Nah, setelah itu baru kita mengunyah. Firman itu dikunyah. Firman dikunyahnya gimana adik-adik ya? Nah, ada satu ayat di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 dikatakan, orang yang menerima dengan kerelaan, dia menyelidiki Alkitab, itu mengunyah adik-adik. Ya, menyelidiki Alkitab itu mengunyah. Ya, menikmati dengan kerelaan. Jadi adik-adik dengar firman bukan terpaksa. Kalau terpaksa itu bukan mengunyah. Coba adik-adik disuruh makan sesuatu yang adik-adik nggak suka, nggak mau kan? Adik-adik pasti tutup terus mulutnya, ya, nggak mau ngunyah, ya. Tetapi kalau makanan itu suka, adik-adik buka mulut, lalu dimasukkan ke mulut, dikunyah. Firman juga, adik-adik suka kan dengar firman, ya, itu kita kunyah, artinya kita dengarkan dari awal sampai akhir. Itu kita sedang mengunyah adik-adik, ya, sedang mendengarkan, itu mengunyah. Nah, setelah mengunyah, firman itu didengarkan, dikunyah. Adik-adik terus diapain? Kalau makanan udah dikunyah diapain? Ditelan kan? Firman itu ditelan adik-adik ya. Ditelan masuk ke dalam hati. Tapi waktu dikunyah adik-adik, ada sesuatu momen saat-saat yang paling enak adik-adik. Ya, misalnya adik-adik suka makan ayam goreng. Apanya sih yang suka? Enaknya? Wah, dagingnya, bumbunya. Wah, dikunyah sampai lama di mulutnya. Itu namanya dinikmati. Ya, adik-adik makan permen. Sama, permen dimasukin, manisnya lama sekali di mulut. Itu dinikmati, ya kan? Kalau makanannya enak, sayang ditelennya. Betul gak adik-adik ya? Apalagi yang mahal. Wah, gak ditelen-telen ya adik-adik ya. Nah, kita menikmati makanan di dalam mulut sama juga waktu kita membaca firman, itu ada kenikmatan adik-adik. Ya, ketika kita membaca satu ayat, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita, memberi kekuatan. Dia tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Waduh, kita dengarnya rasanya terhibur sekali. Itu kenikmatan adik-adik. Itu namanya nikmat. Ya, bahwa Tuhan berjanji bahwa tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Itu benar-benar firman kita dengar, kita nikmati. Itu janji Tuhan ya. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Jadi berarti ada sesuatu peristiwa yang membuat saya akhirnya jadi putus asa. Kayak banyak orang bunuh diri atau banyak orang jadi pergi meninggalkan Tuhan. Tidak, kalau Tuhan sudah berjanji dia pasti menepati. Itu namanya menikmati. Kita dengar firman menikmati adik. Setelah itu, setelah dinikmati, setelah makanannya udah lembek di mulut, baru kita telan, kita simpan. Ya, firman itu kita simpan di hati supaya aku tidak berdosa di hadapan Tuhan. Mazmur 119 ayat 11 ya. Aku menyimpan firman di dalam hati. Sama dengan menelan makanan.
Ya, setelah makanan ditelan, dicerna sama usus pencernaan alat pencernaan kita baru menjadi gizi. Firman juga gitu adik-adik. Setelah disimpan, kita renungkan, ya. Siang dan malam direnungkan. Tadi janji Tuhan seperti ini, ya. Tadi Tuhan berkata seperti ini, ya. Itu yang kita renungkan setiap hari. Nah, itu menjadi kekuatan buat kita adik-adik, ya. Nah, Kartini kasih lihat adik-adik ya. Kalau kita sedang membaca buku pelajaran, ya, itu tersimpannya sampai di otak, ya. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, adik-adik, itu tersimpannya di hati. Ya, itu sampai kekekalan adik-adik. Kalau pelajaran sampai ke otak, ya. Kalau firman sampai di hati, sampai di roh, ya. Itu membawa kita bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi ini cintanya Tuhan, janjinya Tuhan membawa kita pada kekekalan. Adik-adik nggak boleh biarkan Alkitab ini berdebu, ya, dibaca. Kartini selalu bikinin kan dulu PR ayat ini. Nanti bulan Agustus ini Kartini sudah mulai bikin lagi ya. Nah ini, kita mulai lagi walaupun kita online, tapi adik-adik mulai baca lagi ya. Nah ini ada, Kartini kan sudah ketik, adik-adik sudah tahu ya. Ada tanggalnya, ada ayatnya, ada judulnya. Setiap hari, selama setahun loh adik-adik. Kartini udah buat. Kartini bagian sudah hampir 2 tahun ya adik-adik ya. Adik-adik nanti bulan bulan Agustus Kartini akan sambung lagi. Nah, adik-adik kita lihat di sini ya. Bagaimana kalau seseorang yang diisi sama firman, makanan ya. Nah, iblisnya tuh udah nggak bisa masuk. Ya, tidak bisa mengganggu ya. Karena kita di sini dipenuhi dengan firman itu hidup dan kuat ya. Ini Kartini belum nanti adik-adik isi sendiri firmannya ini segini banyak ya, adik-adik masukkan terus ke dalam hati ya. Tetapi kalau adik-adik nggak isi hati dengan firman, adik-adik ya, kita lihat gambar ini ya. Nah ini orang yang sangat mudah ya, mudah sekali tergoda adik-adik ya. Iblis sangat nempel pada anak yang di pikirannya itu seperti keranjang sampah. Apa sih isinya? Hal-hal dunia. Kita lihat hal-hal dunia ini ya, satu-satu ya adik-adik ya, hal-hal dunia. Nah, ada obat-obatan ya. Nah, di sini uang. Di sini kecanduan internet ya, dari pagi sampai malam. Terus mode rambut adik-adik dicat hijau kuning kayak pelangi atau lampu lalu lintas ya. Dan ini pacaran ya, enggak kudus, nonton TV ya, terus juga dengar musik-musik dunia, musik-musik yang keras, mabuk-mabukan, atau suka baca ramalan-ramalan ya. Nah adik-adik, dunia banyak sekali adik-adik ya, dunia menawarkan hal-hal yang membuat kita mati. Nah itu di hadapan Tuhan sampah. Iblis selalu menawarkan ayo ke sini ya. Tetapi kalau kita isinya dengan firman, nah iblisnya tidak bisa adik-adik ya, sama sekali tidak bisa. Iblis tidak bisa adik-adik ya. Itu sebabnya adik-adik Kartini sarankan, mari adik-adik harus sayangi firman Tuhan, buka setiap hari. Nanti di PR buku ayat yang Kartini kasih, tolong adik-adik ya dibaca setiap hari ya. Dan adik-adik kalau ada uang ya lebih, adik-adik cobalah beli buku-buku tambahan seperti ini. Nah, ini bagus sekali ya untuk belajar. Ayo Kartini kasih semangat adik-adik. Jangan cuma baca firman terus lupa lagi. Kita harus selidiki. Selidiki itu sama dengan menikmati. Seperti kita makan tadi. Ya, asam manis, pedasnya ya. Nah, adik-adik lihat buku ini dalamnya ya. Nah, perjanjian lama dikupas begitu ya. Adik-adik lihat kitab-kitab. Nah, ini banyak sekali pelajarannya ya. Ada yang bahasa Indonesia. Adik-adik, ini memang buku sekarang tidak murah adik-adik. Kalau adik-adik punya kerinduan, nabung, beli, belajar Alkitab. Itu nikmat sekali adik-adik ya. Walau adik-adik nggak usah pikir masih kecil. Justru saat masih kecil adik-adik belajar ya, kita mau
sayangi roh kita, isi hati kita. Jangan cuma makan makanan yang tidak bergizi, cuman membesarkan badan, tapi roh kita juga perlu dikasih makan setiap hari. Ya, Kak Tini ngerti. Tugas sekolah begitu banyak, ya. Dari sekolahan tugas online ya adik-adik ya. Kak Tini banyak telepon anak-anak, repot ya sekarang ya. Tetapi sisakan waktu untuk Tuhan. Sisihkan waktu setiap hari Minggu, klik jam 11.30 ya, adik-adik dengar. Nggak lama kok Kak Tini ngomong, cuman 15 menit paling lama ya. Mau supaya roh kita diisi makanan. Mau? Ya, sekali lagi kita berubah karena makan firman. Ya, dinikmati, diselidiki firman itu. Baik, adik-adik, yuk Kak Tini mau berdoa supaya adik-adik bisa membagi waktu antara belajar dan beribadah ya. Kita angkat tangan kita adik-adik. Tuhan Yesus, Kakak Tini memberkati adik-adik yang menonton rekaman ibadah online ini. Tuhan, di masa pandemi COVID ini, anak-anak sekolah melewat online, kami mendengar begitu banyak materi yang disajikan oleh sekolah Tuhan. Sehingga mereka begitu sibuk mengerjakan tugas-tugas, bahkan dari pagi sampai siang, ada yang sampai sore Tuhan. Tugas-tugas dari sekolah begitu banyak ya Bapak. Tuhan, tetapi kami berdoa Tuhan, Kak Tini berdoa untuk anak-anak yang mendengar firman pagi hari ini Tuhan. Berikan Tuhan Yesus kehausan, kelaparan akan firman Tuhan Yesus. Jamah hati anak-anak-Mu yang mendengar ini, supaya tidak sampai di sini saja mereka mendengar firman, tetapi di minggu-minggu berikutnya Tuhan Yesus, mereka terus haus mendengar firman, terus haus mendengar firman Tuhan. Biarlah roh yang kosong diisi terus oleh firman, diisi terus oleh firman, supaya kami kuat, supaya iblis yang mau masuk ke dalam ke pikiran kami, hati kami Tuhan, itu tidak bisa, tidak menemukan celah, tidak menemukan lubang, tidak menemukan pintu di dalam hidup kami Tuhan. Supaya hati, pikiran, dan roh kami tertutup semua dengan firman-Mu, dengan kekuatan-Mu Tuhan. Berikan Tuhan Yesus rasa haus dan lapar. Adik-adik angkat tangan. Tuhan Yesus, saya haus, saya lapar akan firman-Mu. Tuhan, saya mau mendengarkan firman-Mu walaupun sebentar. Saya mau menyediakan waktu setiap minggu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Minggu depan wajib ikutan lagi. Kita akan dengar tentang bersaksi. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!